Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi sama Bapak di video tutorial ketiga tentang cara mengerjakan tugas yang diposting melalui Google Classroom. Nah, khusus dengan Bapak ya, tugasnya tidak lagi diposting melalui WA, tapi langsung ke Google Classroom. Semua tugas berbentuk apapun akan diposting langsung di Google Classroom-nya masing-masing. Nah, di video sebelumnya kalian sudah membuat email, sudah bergabung ke kelasnya kan? Nah, lalu di video ini kita akan belajar cara mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom. Bentuk tugas yang ada di Google Classroom itu ada 4 jenis. Pilihan ganda, isian dan esai. Nah, pilihan ganda, isian dan esai itu dalam bentuk Google Formulir. Apa sih bentuk Google Formulir? Nanti dijelaskan. Lalu bentuk tugas yang berbentuk LKS yang Bapak buat sendiri itu biasanya setelah kalian kerjakan di buku latihan kalian, ditulis rapi-rapi, lalu difoto, kirim ke Google Classroom. Tugas keterampilan, kebanyakan tugas keterampilan Bapak adalah membuat video. Videonya itu tidak dikirim ke WA pribadi Bapak, dikirim di Google Classroom. Jadi semua tugas berbentuk apapun tugas dikirim ke Google Classroom. Nah, langsung saja kita ke tutorial yang pertama. Bagaimana kalau soalnya tentang pilihan ganda, mengerjakan soal pilihan ganda. Buka Google Classroom kalian. Nah, nanti tampilannya seperti ini awal-awal ya. Lalu klik di sini. Lalu akan muncul tugas yang sudah barusan diposting. Pukul berapa? Di sini. Pukul 5, 6 menit. Itu gurunya memposting tugas. Pukul 5, 6 menit. Kalian nanti tugasnya kalau misalnya lebih dari 2 muncul lagi di bawahnya. Misalnya ada tugasnya 3 hari ini diberi, muncul lagi 3. Nah, biasanya Bapak akan mengkonfirmasi tugas hari ini ada berapa banyak di WA group. Jadi, selamat pagi anak-anak, tugas hari ini ada dari nomor 1 sampai sekian. Berarti buka Google Classroom-nya, oh tugas hari ini nomor 1 sampai 3 misalnya. Jadi yang kalian kerjakan hanya nomor 1 sampai 3. Seperti itu. Ya, jadi WA-nya tuh cuma tempat pemberitahuan info tugasnya hari ini sudah diposting. Cek Google Classroom nomor sekian, tugas nomor sekian sampai nomor sekian. Berarti yang kalian kerjakan itu. Nah, kebetulan misalnya tugas uji coba ini hanya 1 dulu kan. Nah, kita buka. Nah, di situ ada keterangannya. Pertama lihat dulu tenggat atau deadline tugas ini kapan sih terakhir ngumpulinnya? Terakhirnya hari Rabu, itu ya. Waktu 23.59, artinya batas terakhir ngumpulinnya adalah hari Rabu sebelum jam 12 malam. Pak, bagaimana kalau saya telat? Saya ngerjainnya hari Kamis atau saya ngerjainnya jam 12.01 menit malam misalnya ya. Bagaimana? Dia akan terhitung telat. Bagaimana Bapak tahu? Kan Bapak tidak tahu Pak dia telat atau tidak. Benar, tapi di aplikasinya Bapak, di database-nya akan muncul kalian telat atau tidak. Kalau kalian telat 1 menit pun, dia akan tertulis sendirinya di notifikasinya bahwa siswa dengan nama si A telat menyelesaikan tugas. Apalagi yang tidak mengerjakan, dia langsung bilang siswa dengan nama si A tidak mengerjakan tugas. Jadi kalian tidak bisa berbohong. Jadi, Pak saya udah ngerjakan, padahal dia belum nih, dia pura-pura udah ngerjain. Kalian tidak bisa bohong sama Bapak. Karena rekam semua kegiatan kalian. Kalian ngerjain hari ini apa gitu loh. Nah, jadi khusus Bapak yang mengajar kelas 4, tugasnya diposting setiap hari. Bukan diberikan hari ini banyak, kerjakan 1 minggu, kumpulin lagi di hari minggu depannya. Tidak. Jadi hari Selasa jadwalnya udah Bapak bikin. Hari Selasa misalnya tema dengan bahasa Inggris, maka tema dan bahasa Inggris yang akan Bapak posting. Biasanya tugasnya seringnya 2 tugas 1 hari. Itu dikumpulkan besoknya. Makanya lihat batas tenggatnya. Paling banyak itu 4 tugas kalau misalnya kita lagi ngejar materi. Tapi seringnya itu 2 tugas. Tidak berat kok kalau dijalani ya. Nah, lanjut ke sini. Nah, di sini itu perhatikan lampirannya. Di sini ada simbol tugas uji coba, gambar cerita, gambar ilustrasi. Ada simbol petak ungu dengan garis 3, betul? Petak ungu garis 3 itu artinya simbol untuk soal yang berbentuk Google Formulir. Tadi kan udah Bapak singgung soal pilihan ganda, esai isian dia biasanya berbentuk Google Formulir. Ataupun pokoknya ada simbol ini, itu pasti Google Formulir. Maksud Google Formulir, kalian mengerjakannya langsung di situ. Tidak perlu difoto, tidak perlu lagi dituliskan di buku tulis. Langsung di situ. Jadi menghemat kertas, menghemat pulpen.
Langsung klik, diketik kayak chat biasa seperti itu. Nah, supaya tidak penasaran, kita klik lampirannya. Tunggu prosesnya. Nah, di sini muncul halaman depannya. Tugas uji coba, gambar cerita, gambar ilustrasi, KD sekian, muat pelajaran sekian. Nah, lalu selanjutnya kalian klik berikutnya. Klik berikutnya, di sini ada identitas kalian. Tulis sesuai dengan perintahnya dari nama, kelas, hari atau tanggal, dan nomor absensi. Tergantung dia minta apa. Jawabnya gimana nih yang ada di bawahnya? Nama siswa, jawaban Anda. Klik di jawaban Anda tuh. Di situ tempat kotak kalian ngetiknya. Soal nama Bapak Amirul. Klik aja kayak biasa. Kelas 4. Hari tanggal nih, klik yang ada tanda panah di bawah. Nah, sedangkan tanggal 4 tuh kebetulan ini Bapak buat videonya tanggal 4, maka tekan tanggal 4 setel. Nomor absensi, tergantung absensi di sekolah kalian nomor berapa. Saya Bapak nomor 1. Lalu klik berikutnya. Jangan kembali. Baru muncul halaman kedua tentang soalnya. Ini adalah bentuk soal yang berbentuk pilihan ganda. Tuh. Ya, dia berbentuk pilihan ganda. Ada 5. Skornya setiap soal udah dikasih tahu tuh. 20, 20. Tuh. Kan tinggal jawab. Kalian tidak perlu menuliskan di buku tulis. Kalian langsung jawab di sini. Misal nomor 1. Gambar ilustrasi adalah gambar yang mempunyai fungsi A. Menjelaskan cerita, B. Mengungkapkan imajinasi seseorang, C. Mendukung isi sebuah bacaan atau teks, D. Memperindah suatu benda. Saya jawabannya A. Berarti kalian tinggal klik A, samping bulatannya. Kalau misal mau C, klik C. Misal mau B, klik B. Gitu loh. Gitu doang. Jadi baca soalnya, cari di buku, udah dapat apa jawabannya, langsung klik bulatan yang di samping angkanya. Abjadnya, sorry. Begitu juga nomor 2. Nomor 2 misalnya, gambar yang berfungsi untuk menghibur. Berarti kan gambar kartun misalnya. Klik yang A, ketikkan A. Ya. Jangan sampai salah. Ingat, pengerjaan yang kalau melihat Google Classroom ini hanya 1 kali. Kalau mau ngerjain 2 kali enggak, Google formulirnya udah langsung ditutup. Jadi kesempatannya hanya sekali. Jadi sebelum mengirim itu dicek ulang. Udah selesai nih, cek lagi. Takut ada yang salah klik, kegeser gitu loh. Latah istilahnya gitu kan. Nomor 3. Gambar berurutan yang membentuk alur cerita disebut komik. Jawabannya komik, lalu tiba-tiba kalian pencet D gitu kan. Jangan sampai gitu. Dicek lagi. C jawabannya kan. 4. Gambar ilustrasi terdiri atas 2 jenis, yaitu gambar ilustrasi digital dan manual misalnya. A. Lalu tiba-tiba kalian klik berikutnya. Merah. Kenapa merah? Karena kalian belum selesai jawab soalnya. Jadi melalui Google Formulir kalian tidak bisa meninggalkan soal. Kan biasanya kalau kita ngerjain soal susah itu ditinggalin, tidak diisi gitu kan. Kalau ini enggak, kalian isi walaupun nebak istilahnya. Ya jangan sampai nebak juga. Diusahakan diisi semua dengan baik dan benar. Kan kalian bisa lihat buku, internet dan segala macamnya kan. Nah misalnya nomor 5 jenis gambar ilustrasi yang memiliki fungsi untuk menghibur karena mengandung humor, yaitu ini kan berarti kartun. Berarti klik yang B. Kan gitu. Klik yang B. Lalu karena udah selesai semua, tekan berikutnya. Baru dia mau muncul seperti ini halaman selanjutnya. Tugas uji coba gambar cerita. Terima kasih telah mengerjakan tugas uji coba. Tandai sebagai selesai pada tugasmu agar tugasmu masuk ke daftar nilai. Nah, jangan lupa klik kirim. Kalau kalian tidak menekan kirim, maka tugas kalian tidak akan masuk ke database-nya, Bapak. Percuma ngerjain banyak-banyak nggak ditekan kirim. Nggak ada nilainya. Ya, tekan kirim. Tanggapan dikirim dan tugas ditandai sebagai selesai. Nah, udah selesai nih. Seperti itu. Nah, ketika kalian sudah mengirim tugas kalian, kembali lagi ke Google Classroom. Ini yang sering banyak kesalahan siswa Bapak dulu. Kembali lagi ke tugas yang di Classroom tadi. Ini kan? Nah, ini sangat penting. Jangan sampai lupa tidak diserahkan. Ini Bapak batalkan dulu. Ini tadi kan salah. Ini Bapak nanti dia kayak gini ya. Nah, ketika kalian udah selesai ngerjain tugas, kalian kembali, misalnya udah selesai dari sini nih. Ini udah selesai, udah dikirim. Kembali lagi ke Classroom. Nah, ini belum selesai. Kalian tahap terakhir. Geser yang tanda panah ke atas. Di sini ada pilihan tambahkan lampiran atau tandai sebagai selesai. Kalau ketika kalian sudah selesai mengerjakan soal yang tadi,
baik itu pilihan ganda, isian esai, bentuk LKS ataupun video, wajib hukumnya menandai sebagai selesai. Kenapa wajib? Kalau kalian tidak tandai sebagai selesai, tugas kalian tidak akan masuk ke tempat Bapak. Walaupun kalian udah mengirim jawaban kalian, tidak ada notifikasi kalian udah selesai. Itu yang nanti Bapak tagih. Kamu belum tugas ini, Pak, saya udah selesai. Buktinya mana? Di sini tidak ada, nih Pak bilang. Karena dia tidak muncul notifikasinya bahwa kamu udah ngerjain. Ketika kamu mengklik ini, notifikasi muncul bahwa si A sudah selesai mengerjakan ini. Nanti Bapak akan tunjukkan seperti apa. Nah, jadi klik tandai sebagai selesai, kirim ulang. Atau kirim. Tuh, pekerjaan telah terkirim. Seperti itu. Nah, kalian udah selesai ngerjain tugasnya. Nah, bagaimana Bapak ngeceknya apakah benar-benar udah selesai? Nah, Bapak tunjukkan ya. Bapak tunjukkan ke database-nya Bapak. Bapak tunjukkan kalau emang benar-benar udah selesai. Nah, ini database-nya Bapak. Bapak, tadi kan udah ada siswa yang mengerjakan. Kita lihat di sini, Bapak klik. Tuh. Ini tadi Bapak yang sudah mengerjakan. Tugasnya udah masuk, diserahkan. Diserahkan. Bapak udah menyerahkannya. Tuh. Di sini tinggal Bapak ngasih skor. Nah, bagaimana Bapak cara melihat? Karena tadi bentuk soal pilihan ganda, bagaimana Bapak cara melihat hasil kalian di sini? Bapak ada foldernya lagi. Bapak klik. Kita lihat ya. Nah, Bapak bikin dulu responnya dulu. Tuh. Ini skornya Bapak peroleh. Tadi Bapak karena udah ngerjain dulu, ini yang barusan Bapak kirim. Di sini udah ada tanggal berapa, jam berapa. Jadi kalian tidak bisa bohong ngirimnya tanggal berapa, jam berapa. Skornya berapa. Dan ini hasil jawaban kalian itu sudah terekam semua. Seperti itu. Terekam semua di sini. Nah, seperti itu Classroom. Nah, bagaimana kalau yang tidak ngerjain, Pak? Ini misalnya Bapak ambil yang kelas 5 kemarin, yang telat ngerjain tugasnya. Misalnya ada enggak di sini ya? Kita buka. Kita lihat. Ini yang siswa Bapak kelas 5 kemarin ya. Tuh. Ini yang telat nih, selesai terlambat. Selesai terlambat. Lewat dari tenggat. Ini yang tidak mengerjakan, tidak ada. Merah dia langsung, yang tidak mengerjakan. Ini dia ngerjain tapi telat dari tenggat yang diberikan. Langsung tertulis. Di sini udah ada nilainya, udah Bapak kasih nilai. Nah, udah ada daftar nilainya. Gitu. Nah, misalnya tadi hasil pengerjaannya Bapak mau ngasih nilai kan dapat 100. Ini lewat laptop database-nya Bapak ya, 100. Bapak klik kembalikan. Oke, kita cek langsung ke Classroom. Nah, muncul notifikasinya bahkan. Tuh, langsung muncul di sini notifikasinya. Ya, kita lihat masuk ke Classroom. Kita lihat dapat berapa. Kita lihat. Tuh, di sini muncul 100/100. Gitu. Kalian bisa lihat nilainya nanti ketika sudah Bapak koreksi. Nanti Bapak akan beritahu Bapak sudah selesai dikoreksi, kalian tinggal cek. Dia akan muncul notifikasinya. Atau lihat di sini juga boleh tuh. Daftar tugas. Nah, ini daftar tugas apa aja yang belum dikerjain. Ini artinya Bapak yang udah selesai tuh. Ini yang udah selesai. 100. Kalau yang belum selesai dia muncul di sini, daftar tugas. Kayak udah selesai di sini, dia nilainya ada. Jadi kalian bisa langsung mantau. Jadi kalian bisa langsung mantau apa yang udah dikoreksi Pak Amir, apa yang belum dikoreksi Pak Amir. Seperti itu. Ya. Nah, itu tutorial kalau dia soalnya berbentuk pilihan ganda. Oke, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya tentang isian dan esai ya.